Dalam seri ke-139 ini didukung oleh para pemain Juni sebagai Linggapati, Yuli sebagai Werdamurti, Suryadin Tanjung sebagai Jaran Lejong, Lukman Tambusi sebagai Empu Bacil, Bambang Jeger sebagai Kebo Mundarang, Ivone Rose sebagai Sakawuni, Margaret sebagai Dewi Sambi, Yoko sebagai Empu Renteng, Masono sebagai Rakawi Girang, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Werdamurti dan Linggapati berlari berkejaran di sepanjang tebing. Matahari tertutup kabut yang meluncur dari puncak Gunung Arjuna, mengalir mengikuti arah angin yang menyapu lembah-lembah di bawah. Linggapati terus mengejar Werdamurti dengan perasaan kalang kabut. Mendadak gadis itu berhenti, lalu duduk di atas. Sampai ke kota Kediri, kau pikir mereka akan tinggal diam? Di samping itu, kita harus tetap setia pada pendirian dan keyakinan kita semula. Pendirian apa? Keyakinan apa, Werdamurti? Ayahku pernah dibawa Gusti Banyak Kapuk menghadap Gusti Sanggrama Wijaya di Majapahit. Sepulang dari Majapahit, ayahku lalu berkata padaku, Gusti Sanggrama Wijaya dengan dibantu orang-orang kepercayaan beliau sedang mempersiapkan suatu rencana yang besar. Dan desa kita, Lupandak, mendapat kehormatan untuk membantu beliau. Pemerintah Kediri tidak bisa dibiarkan hidup terlalu lama. Harus ada suatu tatanan masyarakat baru yang tidak ada lagi sewenang-wenang dan yang memperhatikan hak asasi seluruh rakyatnya serta menjanjikan suatu kehidupan yang lebih mantap, adil dan makmur secara merata. Itulah cita-cita Gusti Sanggrama Wijaya yang menurut pendapatku juga menjadi cita-cita seluruh manusia yang menghuni bumi Japa ini. Kita harus mendukung cita-cita yang luhur ini. Lupandak akan kuserahkan habis-habisan untuk mewujudkan cita-cita ini. Mungkin apa yang bisa diberikan Lupandak hanyalah sekelumit pengabdian. Tapi kita harus bangga bahwa kita telah ikut ambil bagian, betapapun kecil nilainya, untuk membangun Majapahit. Itulah Kakang Linggapati. Itulah pendirian dan keyakinan kita. Dan kita harus setia pada keyakinan ini. Aku belum melihat kegunaannya mempunyai keyakinan dan pendirian seperti itu, Werdamurti. Kalau kita meyakini sesuatu, maka suatu ketika kita juga yang akan memetik buahnya. Tapi Werdamurti, kita tidak bisa menggantungkan seluruh harapan kita pada Majapahit. Mengapa tidak bisa? Majapahit itu desa kecil, belum ada apa-apanya. Bahkan boleh dikata Majapahit itu tidak pernah ada. Bagaimana kita akan mengorbankan segala milik kita untuk sesuatu yang tidak pernah ada? Kau keliru, Kakang. Majapahit sekarang ini memang sebuah duku kecil. Duku yang baru saja didirikan. Hutan tarik baru saja ditebas dan dijadikan lahan-lahan pertanian. Pokok-pokok kayu hutan juga belum seluruhnya kering. Tanaman jagung pun belum lagi kelihatan berbunga. Nah, apa yang bisa kita harapkan dari duku seperti itu? Masih lebih besar dan mantap duku Lopandak ini. Tunggu dulu, Kakang. Memang, duku Majapahit ibaratnya seekor anak banteng yang baru saja dilahirkan. Dia masih kelihatan lemah. Tapi betapapun lemahnya, dia adalah seekor anak banteng. Suatu ketika, dia akan menjadi banteng yang besar, yang ditakuti, yang sanggup melindungi daerah-daerah yang menjadi kekuasaannya, yang akan melindungi dan mengurus anak-anaknya dan mengusir jauh-jauh seekor harimau buas dari sarangnya. Itulah sebabnya kita harus percaya pada Majapahit. Walaupun sekarang ini Majapahit baru menjadi anak banteng. Aku belum bisa meyakini perumpamaanmu itu, Werdamurti. Aku belum bisa melihat Majapahit seperti anak banteng. Sekalipun Majapahit hanyalah duku kecil,
Tapi tangan-tangan yang bekerja di sana adalah tangan-tangan yang besar. Apa maksudmu, Werdamurti? Gusti Sanggramawijaya masih kerabat Singasari. Beliau terkenal sakti dan juga adil serta bijaksana. Beliau bekerja membangun Majapahit, dibantu tokoh-tokoh penting seperti Gusti Ranggalawe, Gusti Lembusora, Kebo Anabrang, Gusti Banyak Kapuk, dan yang lainnya. Bahkan Gusti Banyak Kapuk sudah kita kenal dengan baik semenjak beliau ditunjuk menjadi pelatih ilmu kanuragan di Lopandak. Tapi, ya, semua itu tergantung kau sendiri, Kakang. Aku tidak akan memaksa, juga tidak bermaksud membujuk atau mempengaruhimu. Kau bebas memilih. Tapi aku pun punya hak yang sama untuk menentukan pilihanku sendiri. Kalau kau tetap ingin mengucilkan dirimu dalam hutan, maka aku akan kembali lagi ke Lopandak. Aku akan bergabung dengan teman-teman kita, dengan saudara-saudara kita, dan orang tua kita. Sementara itu, Jaran Lejong setelah peristiwa pembunuhan di pagar Gunung Batu masih dalam perjalanan menuju Jasun Wungkal. Pendekar bekas rampok itu mengendarai kudanya bagaikan diuber setan. Beberapa orang prajurit Kediri yang berjaga di sepanjang jalan ke rumah Empu Bajil sampai melongo keheranan. Setelah menampatkan kudanya di halaman rumah Empu Bajil, Jaran Lejong langsung melompat ke pendapa. Di ruang pendapa, nampak Empu Bajil sedang berbicara dengan Kebo Mundarang. Hadir dalam pembicaraan itu Dewi Sambi, Empu Renteng, dan Sakawuni. Mereka agak terkejut ketika melihat Jaran Lejong terkopoh-kopoh datang menghadap. Ampun Tuanku Bajil, saya akan melaporkan sesuatu yang sangat penting. Siapa dia, Kakang Bajil? Dia Jaran Lejong, Gusti Patih. Dia dan seorang temannya saya tugasi memimpin pasukan pengamanan di Jasun Wungkal dan sekitarnya selama saya berada di Kediri tempo hari. Ada apa, Jaran Lejong? Ampun Tuan Bajil, selama 2 hari ini saya dan Kakang Jaran Bangkal mengadakan perjalanan keliling ke desa-desa sekitar Jasun Wungkal. Kami kemudian sampai di desa di balik punggung Gunung Arjuno. Desa itu bernama Lopandak, Tuan. Lopandak? Apa ada desa yang bernama Lopandak? Rasanya baru sekarang ini aku mendengarnya. Kakang Bajil, memang ada desa yang bernama Lopandak. Tapi bukankah desa itu desa kecil? Betul Tuan Renteng. Lopandak memang desa kecil. Lurahnya bernama Rakawigirang. Desa itu letaknya agak jauh dari desa-desa lain, di sebelah selatan Gunung Arjuno. Jaran Lejong? Iya Tuan. Laporkan saja hal-hal yang penting. Jangan bicara ngelantur tentang desa yang bernama Lopandak. Baik Tuan Bajil. Jaran Lejong lalu menceritakan apa yang dialaminya di desa Lopandak. Tentang suasana di desa itu yang nampaknya mencurigakan. Terutama sekali tentang perkelahiannya di pagar Gunung Batu, sehingga Jaran Bangkal terbunuh. Jaran Lejong? Iya Tuan. Kalau benar apa yang kau ceritakan itu, maka desa yang bernama Lopandak itu harus kita selidiki. Kebetulan sekali ada Tuan Kebo Mundarang. Bagaimana menurut pendapat Tuan mengenai peristiwa ini? Apa kira-kira ada hubungannya antara desa Lopandak dengan hutan tarik? Itu belum bisa dipastikan Kakang Bajil. Karena itu benar pendapat Kakang Bajil. Kita terlebih dulu harus menyelidiki desa Lopandak ini. Kakang, bolehkah saya mengemukakan pendapat? Oh, silahkan Dewi Sambi. Yang lain, kalau ada yang ingin dikemukakan, silahkan bicara. Menurut pendapat saya, desa Lopandak harus diberi pelajaran. Warga desa itu sudah berani membunuh salah seorang pendekar golongan kita. Itu berarti mereka bersikap menentang pada pemerintah Kediri. Kalau hal ini dibiarkan,
bisa merembet ke desa-desa yang lain. Iya, pendapat itu cukup masuk akal juga. Tapi dalam hal ini, kita harus berhati-hati. Kita jangan sampai terjebak oleh perangkap yang dipasang oleh pihak-pihak yang tidak menyukai pemerintah Kediri. Maka kukira, tindakan yang paling tepat adalah mengadakan penyelidikan lebih dulu. Dan penyelidikan ini harus dilaksanakan secara diam-diam. Apakah Tuan sudah merencanakan sesuatu? Begini Kakang Bajil, aku membutuhkan seorang telik sandi. Yang kumaksudkan bukan telik sandi biasa. Orang itu harus masuk dan menyusup ke Lopandak secara diam-diam. Selanjutnya dia harus mengadakan penyelidikan secara cermat. Dia harus segera bisa menyimpulkan tentang peranan desa itu. Yang pertama harus diketahui dan yang paling penting ialah, adakah hubungan antara Lopandak dengan hutan tarik yang sekarang disebut-sebut sebagai Majapahit? Yang berikutnya ialah, kegiatan apa saja yang dilakukan di Lopandak? Siapa saja yang berperanan? Apa peranannya? Dan apa yang mereka rencanakan? Tugas itu bukanlah tugas yang ringan, Tuan. Saya kira tugas itu tidak bisa diserahkan pada seorang telik sandi biasa. Itulah yang tadi kukatakan, Kakang Bajil. Orang yang dikirim haruslah orang yang mempunyai ilmu kanuragan cukup tinggi, berani dan cerdik, sehingga mampu menyusup tanpa diketahui orang-orang Lopandak. Di samping itu, dia juga harus belum terlalu dikenal. Nah, kukira kau bisa memikul tugas ini, Sakawuni. Bagaimana pendapatmu? Sepertinya tugas itu cukup menarik, Tuan Kebo Mundarang. Mengapa kau katakan menarik, Sakawuni? Ya, aku senang bekerja yang banyak tantangan. Ini bukan soal kesenangan. Ini tugas rahasia dan penting. Tuan Kebo Mundarang. Ada apa, Dewi Sambi? Kalau seandainya Tuan melimpahkan tugas itu pada saya akan dengan bangga menerimanya. Namamu lebih dikenal dibanding Sakawuni. Ini bisa merugikan usaha-usaha penyelidikan itu nanti. Dan kukira Kakang Bajil sangat membutuhkan tenagamu di sini. Benar, Tuan. Lebih baik Sambi bersama saya. Tugas ini lebih tepat kalau diberikan pada Sakawuni. Nah, kukira tak ada persoalan lagi. Sakawuni bisa berangkat secepatnya. Dan aku akan ke Kediri untuk melaporkan peristiwa Lopandak ini pada Gusti Ardaraja. Tapi ingat, Sakawuni, kami semua percaya padamu. Tugas ini merupakan tugas penting dan terhormat. Karena itu, kau jangan menyia-nyiakan tugas ini, apalagi mengkhianatinya. Kalau sampai terbukti kau tidak setia pada pemerintah Kediri, kau akan menjadi buron seumur hidupmu. Werdamurti, tunggu Werdamurti. Jadi kau benar-benar akan meninggalkan aku di sini? Bukan aku yang akan meninggalkanmu, Kakang. Tapi kau yang tak mau mengikuti aku. Werdamurti, baiklah. Aku akan mengikutimu kembali ke Lopandak. Kakang. Kakang Linggapati. Aku mencintaimu, Werdamurti. Aku juga mencintaimu, Kakang. Aku sudah memutuskan sekarang. Apapun yang akan terjadi, aku harus bersamamu. Aku bersumpah, Werdamurti. Jangan, Kakang. Kau tidak perlu bersumpah. Aku sudah merasa lega dan bahagia kalau kau mau mengakui kesalahanmu dan mempertanggungjawabkan di depan Gusti Banyakapuk. Ya, Werdamurti. Aku memang salah. Dan aku harus bertanggung jawab. Werdamurti. Iya, Kakang. Apakah suatu ketika nanti kita akan berhasil mewujudkan cita-cita kita? Mudah-mudahan saja, Kakang. Sekarang ini belum saatnya membicarakan cita-cita pribadi. Kita harus berjuang keras membantu cita-cita yang lebih luhur. Kalau suatu ketika nanti ada sebuah negara yang bernama Majapahit, yang aman tentram, yang adil dan makmur, gemari Palo Jinawi, yang rajanya dan rakyatnya bersatu padu, apakah kau mau meminang aku
Kakang Linggapati. Oh, Werdamurti, aku sudah tidak sabar lagi menunggu saat-saat seperti itu. Kau harus sabar, Kakang. Kakang Linggapati. Kakang. Werdamurti. Werdamurti. Oh, aku rupanya tertidur ya, Kakang. Ya, kau tertidur di pangkuanku. Lihat, matahari sudah semakin condong ke arah barat. Iya, waktu cepat berlalu. Sudah sore. Rapikanlah rambutmu, lalu kita berangkat ke Lopandak.